baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari, ya. Mungkin kita proses pembelajarannya enjoy aja, santai aja. Yang penting kita bisa paham ya cara proses pengerjaannya. Jadi di sini studi kasus yang akan kita lakukan adalah kita akan memasang hard disk yang SSD ya. Kita bisa lihat seperti ini. Nah ini kebetulan kita ada di lab ya, di laboratorium komputer IAIN Bandung Luhur, khususnya di bagian laborannya. Nah ini kita buat pembelajaran ya, kebetulan ada satu laptop ya yang akan kita kerjakan nanti. Nah di sini sudah ada alat yang sudah disediakan ya. Sebenarnya proses pengerjaannya kita cukup mengerjakan pengerjaannya dengan menggunakan obeng ini ya, seperti ini, murah meriah. Dimana proses biasanya ya di tempat-tempat servis komputer kita udah paham ya, untuk pemasangannya atau penambahan softwarenya itu bisa di atas 200.000 atau 250.000 ya dan sebagainya. Tapi kalau kita punya kemampuan sendiri ya, saya yakin yang seperti ini pun banyak ya yang bisa kita gunakan ya. Di motor-motor pun juga ada ya, kita beli paling harganya berapa ini ya, ini berkisar harganya 5 ribuan ya, di toko bangunan banyak. Nah untuk kesempatan kali ini kita akan didampingi ya bersama dengan kakak Jun ya. Ini kakak Jun, yang ini kakak Handi ya. Oke, kita langsung ke studi kasus ya. Proses pertama itu kita membuka baut yang ada pada bagian belakang laptop ya. Caranya seperti biasalah, kita bisa lihat seperti ini sampai keseluruhannya sudah terbuka ya. Oke, kita skip aja. Kita melepas ini. Nah ini baut untuk melepaskan DVD room ya. Nah oke, semuanya sudah terbuka ya, itu bautnya. Selanjutnya proses kita membuka casing dari laptop sendiri ya. Yang pertama kita harus melepaskan DVD roomnya. Caranya seperti ini, yang tinggal kita tarik. Nah oke, ini perangkatnya. Selanjutnya kita membuka casing dari laptop ya. Jadi kita harus membukanya secara perlahan ya, dan harus hati-hati seperti itu membukanya. Nah oke, ini tampilan dari laptopnya ya, kita bisa lihat, kita sudah pernah mempelajarinya. Ini RAM-nya ya, di sini ada hard disknya. Nah ini hard disk yang akan kita gantikan dengan SSD ya, yang ini. Nah ini perangkatnya. Jadi yang ini nanti sebagai backupannya yang kedua. Ini bakal jadi OS kita akan install pada SSD ini ya. Jadi ini, nah ini tampilannya. Oke lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membuka hard disk ya. Di sini tertera 500 GB. Nah yang akan kita tambahkan itu SSD-nya itu 240 GB ya. Ini tinggal kita buka baut beberapa sudut ya. Yang ini tadi, yang ini ya. Kita proses membukanya, kita harus membuka kartu tampan ya, karena di sini ada semacam slot menghubungkan antara hard disk dan oke, lanjut kita proses membuka harddisknya. Jadi kita tinggal tarik secara perlahan seperti ini sampai terbuka dengan sempurna. Nah oke, ini sudah terbuka. Selanjutnya kita akan membuka ya
harddisk SSD-nya, tampilan seperti ini. Nah, jadi proses pemasangannya itu tidak begitu sulit ya. Jadi kalau misalkan hal-hal yang seperti ini kita tidak perlu ke toko komputer, kita sendiri pun bisa melakukannya ya dengan mudah. Oke, silakan kita lanjut dengan pemasangan harddisk yang awal ya, yang ini. Oke, proses sama, masih kita buka dulu beberapa baut dari sudut harddisknya ya. Ini tidak ada kesulitan. Nah, seperti itu ya. Jadi case-nya harus kita buka terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita memasang yang SSD tadi ya pada case yang awal ya, dimana case ini digunakan oleh harddisk yang pertama ya, yang ini kebetulan mereknya apa ini, WD ya, WD. Nah, ini yang SSD-nya sudah terpasang seperti ini ya. Nah, prosesnya sama, tinggal kita pasang seperti ini sampai dengan keempat sisinya ya terpasang dengan sempurna. Jangan sampai nanti terjadi goyang-goyang ya. Oke, jika sudah, kita pasang pada kedudukannya. Nah, selanjutnya kita tinggal memasang SSD-nya ya, seperti ini. Jadi kedudukan yang pertama, setelah kita buka, kita ganti case-nya, baru kita pasang lagi SSD-nya pada case yang tadi. Selanjutnya kita pasang pada posisinya ya, seperti ini. Jadi harus berhati-hati, pastikan dia harus sesuai dengan soket harddisknya. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, tinggal kita baut beberapa sisi dari case-nya agar dia lebih kencang ya dan tidak goyang-goyang. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, sudah terpasang dengan rapi ya. Berikutnya kita akan membuka case dari apa ini, yang serial ATA ya, yang ini serial ATA HDD ya. Ini ada instruksinya. Jadi fungsi dari case ini untuk apa? Untuk kita masukkan harddisk yang tadi ya, yang awal tadi. Jadi yang posisi yang pertama yang ini kita masukkan SSD. Berikutnya kita buka tadi DVD room-nya ya, sudah terbuka. Nah, kita juga harus membeli case yang seperti ini ya, yang akan berfungsi untuk meletakkan harddisk yang awal tadi ya. Oke, kita proses pemasangannya kira-kira seperti ini, bisa kita pelajari bersama ya. Berikut proses pemasangannya ya. Kita harus perhatikan dulu dari sudut bagian ini ya, karena dia akan kita pasang ke bagian ini. Oke, lanjut. Nah, prosesnya seperti ini. Tinggal paskan dulu ya, tinggal kita dorong, masukkan ke dalam slotnya ya, seperti ini. Nah, udah selesai. Berikutnya apa? Kita memasukkan ke bagian posisi ini. Caranya seperti apa? Kita lihat seperti ini ya, tinggal kita dorong mengikuti posisinya. Yang kita perhatikan tuh bagian ini ya, yang ini. Nah, oke, selesai. Berikutnya apa? Kita akan memasang casingnya ya, atau tutupnya
ini berarti apa? Apa yang kita kerjakan itu sudah hampir selesai ya. Boleh kata lain udah selesai lah ya. Jadi untuk yang DVD yang tadi itu tidak kita gunakan lagi ya, karena fungsi bagian dari DVD room itu sudah kita ganti dengan yang hard disk tadi ya, menggunakan case tadi. Nah ini yang SSD-nya ya, yang kita pasang tadi barusan. Ini yang hard disk awalnya, ini yang DVD room-nya ya. Dipastikan ini tidak kita gunakan lagi ya, kita gunakan fasilitas yang lain untuk mentransfer data ke laptop yang kita miliki. Oke, berikutnya proses pemasangan tutup atau casing belakang dari laptopnya. Oke, langsung aja kita lihat. Jadi prosesnya kebalik sama yang proses awal ya. Jadi kalau awal kita membuka, sekarang kita proses menutupnya. Pastikan sudut-sudutnya terpasang dengan rapi ya, seperti ini. Nah berikutnya apa? Kita memasang baut di setiap sudut yang ada pada casingnya ya, seperti ini ya. Pastikan bautnya itu harus pas ya, jangan sampai nanti apa, adanya 12 nanti ada sisa 1 gitu ya. Berarti ada, dipastikan ada bagian yang belum terpasang ya. Nah sekarang proses pengerjaan tuh sudah selesai ya, dimana kita bisa lihat di sini dari estimasi biaya ya. Nah ini SSD-nya itu dibeli dengan harga 350 ribuan ya. Bisa kita beli di online atau di toko-toko terdekat, tapi kalau kita beli online itu harganya lebih murah ya. Nah yang tadi case-nya itu berkisar harga 40 ribuan ya, yang sudah terpasang tadi. Nah sudah saya bilang bahwa modalnya cuma obeng ini ya, sisanya apa, kemampuan kita bisa nggak kita mengerjakannya. Jadi jika kita melakukan hal-hal yang sekecil seperti ini ya, kita nggak perlulah harus datang ke toko komputer ya. Nah untuk pemasangan hard disk SSD ini, dia punya keunggulan ya, mungkin kita semua sudah banyak paham. Yang pertama itu apa, dari teknologinya, khususnya untuk laptop yang terbaru ya, itu rata-rata mudah menggunakan yang SSD ya, tidak menggunakan dari tipe-tipe yang lama yang seperti tadi udah barusan kita bongkar. Nah untuk yang tipe-tipe yang lama itu kan biasanya masih menggunakan hard disk seri yang lama ya. Jadi proses dari kinerjanya untuk hard disk SSD ini jauh lebih cepat dibandingkan dari yang proses yang lama tadi ya, yang proses kita bongkar itu jauh sekali. Itu kecepatan di saat kita mengerjakan laptop itu sangat lebih memuaskan jika kita menggunakan hard disk SSD ini ya. Nah bisa juga kita menambah dukungannya itu dengan cara mengupgrade RAM ya. Jadi kalau kita pengen upgrade RAM itu bisa kita lihat dari video saya yang sebelum-sebelumnya, bisa ditonton ya cara upgrade RAM. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat adik-adik mahasiswa semuanya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jun ya, Bang Jun dan Bang Handi ya, beserta dengan laboratorium ISB Atmaluhur Pangkal Pinang.